Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gua lagi di sini dan selamat datang di plot. The Walking Dead adalah sebuah permainan di mana kita dapat mengatur jalan cerita dari game ini. Namun beda dari beberapa game kayak gini yang memiliki cerita yang bercabang dan ending yang banyak, The Walking Dead Season 1 ini akan tetap mengarah ke satu arah, walaupun pilihan kita berbeda-beda. Bertemakan dunia pasca apokaliptik zombie, di mana kita harus bisa survive dari kiamat zombie yang datang secara tiba-tiba ini. Karakter utama kita, Lee Everett, adalah seorang profesor. Terlihat sedang dibawa polisi karena sebuah kasus pembunuhan terhadap selingkuhan istrinya. Di tengah pembicaraan polisi dan si Lee, tiba-tiba mobil menabrak seseorang yang membuat mobilnya mengalami kecelakaan. Terbangun dari pingsannya, Lee mendapati polisi tadi sudah meninggal. Lee keluar dari mobil, namun di sini kakinya si Lee terluka. Mengambil kunci borgol dari mayat polisi itu, Lee membuka borgol di tangannya, dan tanpa diduga-duga, polisi itu kemudian berubah menjadi The Walkers, sebutan zombie di game ini. Mengambil shotgunnya si polisi, Lee kemudian menembak polisi itu. Lee melihat seseorang dari kejauhan dan minta tolong ke dia. Namun di sini terlihat walkers lain yang mulai bermunculan, memaksa Lee untuk lari menyelamatkan diri dengan kaki yang terluka. Lee melompati pagar dan mendapati diri berada di daerah perumahan. Lee masuk ke sebuah rumah dan anjir, kepleset darah cuy. Lee mengambil sebuah walkie-talkie dan memutar sebuah pesan suara. Inti dari pesan tersebut adalah orang tua yang berbicara dengan pengasuh anaknya, yang bilang kalau mereka terjebak dan tidak bisa pulang karena kekacauan gila yang terjadi. Pesan tersebut diakhiri dengan rasa sayang orang tua tersebut kepada anaknya. Seorang anak perempuan berbicara dari walkie-talkie yang Lee ambil tadi. Terlihat kalau gadis itu bersembunyi di rumah pohonnya karena takut dengan walkers yang berkeliaran. Tiba-tiba walkers menyerang Lee dari belakang, membuat Lee mendorong walkers tersebut dan anjir lah, kepleset 2 kali sih Lee. Anak itu datang dan memberikan palu ke Lee yang langsung digunakan Lee untuk nge-kill si walkers. Melihat anak itu yang bernama Clementine bertahan hidup sendiri, Lee memutuskan untuk menjaga anak tersebut. Berjalan keluar, Lee akan bertemu dengan 2 orang yang terlihat sedang memindahkan mobil yang memblok jalan agar mobil mereka bisa melewat. Mereka ini ingin pergi ke sebuah peternakan milik orang tua Shaun, salah satu pemuda itu. Dan karena walkers sudah bermunculan, Lee dan Clementine ikut bersama mereka. Setibanya di peternakan, Lee kemudian diobati orang tuanya Shaun dan menyuruh Lee beristirahat di tempat ini dulu. Besok paginya, Lee bertemu dengan survivor lain bernama Kenny dan keluarganya. Mereka pun di sini berkenalan. Suara teriakan terdengar dan Lee langsung bergegas untuk mengeceknya. Terlihat di sini Shaun dan anaknya Kenny yang bernama Doug tiba-tiba diserang walkers. Lee kemudian mencoba menolong anak kecil dulu dengan bantuan Kenny. Akhirnya Doug selamat. Shaun di sini meminta tolong ke Kenny. Namun dengan sikap setia kawannya si Kenny, dia lebih memilih kabur. Lee yang mencoba membantu terlambat karena para walkers sudah lebih dulu menyerang dan memakan Shaun. Melihat itu, orang tuanya Shaun marah besar dan mengusir Kenny beserta keluarganya dari peternakan.
Lee juga di sini kena imbasnya. Ya walaupun emang Lee tadi mau bantuin, tapi ya udah terlambat cuy. Akhirnya Lee, Clementine beserta keluarganya si Kenny pergi dari peternakan itu. Perjalanan mereka mencari tempat bernaung dan akhirnya mereka menemukan sebuah apotek dengan beberapa survivor juga di dalamnya. Kita di sini berkenalan dengan orang baru lagi, Lily, seorang wanita. Larry, ayahnya Lily, yang tipikal kalau di tongkrongan bapak-bapak suka buat keributan. Nah, si Larry ini selalu membuat masalah sampai pada akhirnya penyakit jantungnya kambuh. Lily di sini meminta tolong ke kita untuk mencarikan obat untuk om-om bacot ini. Lee menemukan sebuah foto keluarga yang ternyata adalah foto keluarganya. Juga menemukan kakaknya yang berubah menjadi walkers. Lee bersama Glenn dan Carly pergi ke sebuah motel dan bertemu dengan seorang wanita yang tergigit. Di sini wanita itu merampas paksa pistol yang dipegang Carly dan langsung menembak dirinya sendiri. Dan kita menemukan obatnya. Di sini terjadi kekacauan lagi, di mana sebuah alarm berbunyi memancing para walkers untuk menyerbu tempat mereka. Di sini para walkers mulai masuk ke dalam. Salah satu survivor bernama Doug akhirnya mati dimakan walkers. Pada akhirnya mereka semua pergi dari apotek itu. Sesampainya di tempat baru, yaitu motel tadi yang dimana akan dibuat markas baru mereka. Glenn di sini pamit ke Lee untuk pergi ke Atlanta untuk menemui temannya di sana. Oke Glenn, jaga diri baik-baik ya. Semoga nggak mati sia-sia dipukul di kepala sampai hancur oleh orang yang menggunakan tongkat baseball. Semoga. 3 bulan berlalu, mereka menjalani kehidupan di motel tersebut. Lee bertemu dengan survivor baru bernama Mark, seorang tentara. Dia bersama Lee mencari makanan di hutan karena persediaan makanan di motel hampir habis. Mark bersama Lee bertemu dengan sekelompok orang yang terlihat satu di antara mereka terkena jebakan beruang. Tiba-tiba, para walkers mulai bermunculan, membuat Lee terpaksa memotong kaki dari orang yang terkena jebakan itu. Ngapa ya gue suka emosi liat adegan beginian? Bukannya kabur malah pelangak-pelongok gak jelas, mati kan? Lee bersama Kenny dan Mark kemudian membawa Ben, juga gurunya yang kakinya dipotong Lee, ke motel. Si Lily dan Larry protes ke Lee yang membawa orang asing ke markas mereka. Namun di sini Lee bisa menenangi mereka. Karena kehilangan banyak darah, si gurunya Ben kemudian mati dan berubah menjadi walkers dan menyerang istrinya Kenny. Dengan sigap, Lee langsung menolong istrinya Kenny dan gurunya Ben langsung ditembak Carly. Selang beberapa waktu kemudian, 2 orang pria tidak dikenal datang ke motel untuk meminta tolong ke Lee dan yang lain untuk membantu mengisi jerigen bensin. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki peternakan yang tidak jauh dari motel, juga persediaan makanan yang banyak. Mereka bersedia akan berbagi makanan kalau Lee dan yang lain membantu mereka untuk mengisi bensin buat generator listrik yang digunakan mereka untuk membuat pagar listrik yang dapat digunakan untuk menahan para walkers. Singkat cerita, Lee dan yang lain setuju untuk membantu dan pergi ke peternakan mereka. Sampai di peternakan ini, ibu dari Andy dan saudaranya menyambut Lee dan gengnya. Saat sedang memperbaiki pagar listrik, Mark tiba-tiba dipanah oleh sekelompok bandit yang menyerang peternakan tersebut.
Setelahnya para bandit pergi. Lee langsung membawa Mark ke keluarga Andy untuk meminta bantuan, dan Mark pun diobati oleh ibunya Andy. Lee bersama Andy kemudian pergi ke markas para bandit tadi. Namun di sini mereka udah pada kabur duluan. Namun di sini masih ada anggotanya yang ditinggal, yaitu seorang wanita gila. Dan di sini wanita tersebut langsung dibunuh karena menyerang mereka. Hal aneh pun datang ketika Lee mendapati topinya Clementine yang hilang. Hal itu membuat Lee berspekulasi kalau para bandit ini pergi ke motel dan menjarah makanan mereka saat nggak ada yang tahu. Lee bersama Andy kemudian kembali ke peternakan, dan Andy sekeluarga mengundang kelompoknya Lee untuk makan malam bersama mereka. Ketika sedang makan, Lee pergi sebentar untuk mencuci tangan. Namun di sini Lee iseng pergi ke lantai 2. Dan di sini Lee sangat kaget menemukan Mark yang kakinya sudah hilang. Mark bilang ke Lee untuk jangan memakan makanan yang disediakan keluarga itu, karena makanan yang disediakan mereka adalah kakinya si Mark yang dimasak, alias keluarga itu kanibal. Lee kemudian bergegas turun ke bawah untuk memperingati mereka jangan memakan makanan. Namun di sini keluarga Andy menodongkan senjata ke mereka dan menyikap mereka ke suatu ruangan. Karena kebanyakan ngebacot pengen keluar, penyakit jantungnya Larry kambuh lagi. Karena mengira si Larry sudah mati dan akan berubah menjadi walkers, Kenny kemudian menggetok kepala Larry pakai kaleng biskuit kongguan sampai hancur. Hal itu membuat Lily sangat marah ke Kenny, juga membuat Clementine menangis. Setelah berhasil meloloskan diri, mereka kemudian langsung membalaskan dendam kepada keluarganya Andy dengan bantuan Carly dan Ben yang datang dari motel karena memiliki firasat yang gak enak. Mereka kemudian membantu untuk menyelamatkan Lee dan yang lainnya. Ibunya Andy mati dimakan Mark yang udah berubah menjadi walkers. Terjadi pergelutan antara Andy dan Lee yang berakhir dengan Andy yang dibiarkan dimakan oleh para walkers yang bermunculan. Lee bersama dengan yang lainnya kemudian kembali ke motel. Di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah mobil yang terlihat ditinggal dengan banyak persediaan makanan. Tanpa berpikir panjang, mereka kemudian mengambil semua persediaan makanan tersebut dan kembali ke motel. Mereka kemudian beraktivitas seperti biasa lagi. Namun di sini Lily menyadari kalau persediaan mereka selalu hilang dicuri. Lily menduga kalau dalam kelompok mereka ada imposter yang mencuri semua persediaan mereka. Selang beberapa waktu kemudian, motel diserang sekelompok bandit yang membuat kelompok Lee terpojok. Namun mereka dapat membalikkan keadaan. Di sini para walkers mulai menyerang motel, membuat anak dan istri Kenny diserang salah satu walkers, namun dapat ditolong Kenny. Melihat banyak walkers mulai masuk ke motel, mereka kemudian memutuskan untuk kabur menggunakan mobil RV. Mobil tidak sengaja menabrak walkers, membuat mereka harus berhenti untuk mengeluarkan walkers tersebut yang menyangkut. Saat sedang mengeluarkan walkers yang nyangkut,
Lily membuat masalah lagi dengan menuduh Carly sebagai pengkhianat. Carly pun marah karena dituduh sebagai pengkhianat oleh Lily. Namun di sini karena udah terlanjur emosi, Lily menembak Carly. Setelah kejadian tak terduga itu, mereka semua kemudian marah ke Lily dan meninggalkan Lily sebagai balasan untuk tindakannya tadi. Saat sedang melanjutkan perjalanan, Kenny memberitahu Lee kalau Doug sudah tergigit pada saat ia bersama ibunya diserang walkers. Di sini Lee kaget dan mencoba menenangkan Kenny beserta istrinya. Mereka kemudian berhenti karena melihat sebuah kereta yang menghadang jalan. Melihat kalau kereta itu masih bisa berfungsi, mereka kemudian memperbaiki kereta tersebut. Namun di sini mereka bertemu dengan seorang pria tua yang bernama Chuck yang terlihat baik, dan mereka pun mengajaknya untuk bergabung dengan kelompok. Setelah keretanya berhasil berjalan kembali, mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke savana untuk mencari orang tuanya Clementine. Di tengah perjalanan, Doug mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan menjadi walkers. Kenny sekeluarga kemudian ke hutan untuk mengeksekusi Doug. Namun di sini terdengar suara tembakan yang membuat Lee bergegas pergi mengeceknya dan mendapati istrinya Kenny udah mengakhiri hidupnya. Karena tak tega membunuh anaknya sendiri, Kenny kemudian meminta tolong ke Lee untuk mengakhiri penderitaan anaknya. Suatu kejadian yang berat buat Kenny, kehilangan dua anggota keluarga sekaligus. Namun di sini dia masih ingin melanjutkan perjalanan bersama kelompok. Melanjutkan perjalanan, Ben kemudian berbicara dengan Lee yang mengaku kalau dialah imposternya, mencuri persediaan dan memberikannya ke para bandit. Dia terpaksa melakukannya karena para bandit itu bilang bahwa temannya ada dengan mereka. Walaupun itu hanya kebohongan, Ben percaya dan memberikan persediaan kepada para bandit itu. Lee marah, namun melihat Ben yang terlihat sangat menyesal, Lee kemudian memaafkannya. Lee kemudian pergi ke Clementine, menggunting rambutnya dan mengajarkannya untuk menembak sebagai bekal untuk Clementine bisa menjaga diri. Di tengah perjalanan, kereta mereka terpaksa berhenti karena ada sebuah truk yang menghalangi jalan. Di sini, kelompok Lee kemudian bertemu dengan orang baru lagi, sepasang suami istri. Si suami bernama Omid dan si istri bernama Krista, berhasil mengeluarkan truk yang menghadang kereta mereka. Kereta pun kembali berjalan, namun di sini terlihat banyak walkers yang datang dari arah belakang. Karena tangga untuk jalan mereka tertimpa truk, Lee bersama Omid terpaksa melompat saat kereta berjalan, membuat Omid terjatuh saat melompat. Dengan kaki yang terluka, dia berhasil masuk ke dalam kereta dan melanjutkan perjalanan bersama mereka. Seseorang pria berbicara dari walkie-talkie-nya Clementine, yang mengaku kalau dia mengenal dan tahu orang tuanya Clementine. Mereka kemudian akhirnya tiba di savana, tempat orang tua Clementine berada. Di sini, mereka langsung dikepung segerombolan walkers yang membuat mereka harus berlindung di sebuah rumah. Namun di sini, Chuck dikepung walkers saat mau menyelamatkan Clementine.
mereka harus terpaksa meninggalkannya di tengah kepungan walkers. Saat sedang memeriksa rumah tersebut, Lee bersama Kenny menemukan sesuatu yang sangat memilukan untuk dilihat. Yap, seorang anak yang sudah berubah menjadi walkers. Dengan terpaksa mereka membunuhnya dan menguburkannya di sebelah anjingnya yang udah meninggal juga. Lee bersama Kenny kemudian keluar untuk mencari kapal yang bisa digunakan mereka untuk keluar dari sini. Namun mereka tidak menemukan kapal, melainkan bertemu dengan seorang wanita misterius yang menyerang mereka. Wanita yang bernama Molly bilang kalau semua yang ada di kota ini, mau persediaan atau alat seperti kapal, sudah dijarah sama sebuah kelompok yang bernama Crawford. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang tinggal di savana dengan keadaan yang sehat. Orang tua, anak kecil, dan orang sakit tidak diizinkan masuk ke dalam kelompok Crawford ini, karena menurut mereka itu hanya akan merepotkan mereka saja. Molly yang awalnya anggota Crawford memberontak dan keluar dari Crawford karena tidak suka dengan peraturan mereka. Saat sedang berbicara, tiba-tiba walkers muncul dan menyerang mereka. Membuat Lee di sini terpisah dari mereka, membuatnya masuk ke dalam selokan. Dalam selokan ini, Lee menemukan Chuck yang sudah meninggal dimakan para walkers. Saat sedang mengeksplor selokan ini, Lee tidak sengaja menemukan ruangan rahasia dengan sekelompok orang lansia. Nah, mereka inilah orang-orang yang tidak diizinkan bergabung dengan Crawford karena dianggap hanya merepotkan Crawford saja. Setelah berbincang-bincang dengan salah satu lansia yang ternyata adalah seorang dokter, dia bersedia untuk ikut dengan Lee ke markas untuk mengobati kakinya Omid. Selang beberapa waktu kemudian, Clementine menemukan sebuah speedboat di gudang. Namun di sini, speedboat tersebut memerlukan bensin juga aki untuk dapat digunakan. Setelah memberitahu yang lain, di sini sang dokter tahu di mana bisa mendapatkan bensin dan aki, juga persediaan lainnya. Ya, itu semua ada di markasnya Crawford. Mereka semua kemudian pergi ke markasnya Crawford. Namun sesampainya di sana, terlihat bahwa anggota kelompok Crawford sudah berubah menjadi walkers, membuat mereka lebih mudah untuk menjarah semua persediaan di sana. Saat sedang menjarah markas Crawford, Lee menemukan sebuah rekaman video yang memperlihatkan Molly dan seorang dokter Crawford terlihat habis melakukan tindakan asusila. Molly rela melakukan itu karena dia ingin mengambil sebuah obat yang akan diberikan ke adiknya yang sedang sakit. Namun di sini, dokter tersebut mau memberikan obatnya kalau si Molly mau dieus sama si dokter, dan terpaksa Molly melakukannya karena sangat membutuhkan obat tersebut. Namun setelah selesai, si dokter nggak mau memberikan obatnya dan hanya ingin mantap-mantap dengan Molly. Dengan tidak mendapatkan obat, pada akhirnya adiknya Molly tetap mati juga. Itulah mengapa Molly keluar dari kelompok bejat ini. Setelah mengambil semua keperluan yang diperlukan, Ben di sini membuat masalah yang menyebabkan para walkers mulai masuk ke dalam gedung tersebut, membuat salah satu rekannya si dokter mati dimakan walkers. Pada akhirnya mereka berhasil kabur dari tempat tersebut dan kembali ke markas. Dokter di sini izin pamit ke Lee untuk kembali ke markasnya dan mengatakan ke Lee kalau Clementine akan lebih aman berada di markasnya si dokter, alias si dokter ingin membawa Clementine. Namun di sini Lee menolak tawaran tersebut. Molly di sini juga pamit ke Lee untuk pergi ke suatu tempat. Lee kemudian terbangun dari tidurnya dan mendapati kalau Clementine sudah menghilang.
Lee langsung bergegas mencari Clementine dan menemukan topi juga walkie-talkie-nya Clementine tergeletak di luar rumah. Saat sedang mengambil walkie-talkie-nya Clementine, Lee diserang satu walkers dan alhasil Lee tergigit walkers tersebut. Teman-temannya Lee datang dan kaget setelah mengetahui kalau si Lee sudah tergigit. Namun di sini Lee menenangkan mereka dan bilang untuk sekarang prioritas mereka adalah untuk mencari Clementine. Mereka kemudian ke markasnya dokter di Selokan. Namun di sini mereka mendapati kalau sudah tidak ada orang dalam markas tersebut. Mereka kemudian menemukan sebuah pisau di sini. Karena percaya kalau penularan virus bisa dihentikan dengan memotong bagian tubuh yang tergigit, mereka bersama Lee pun sepakat untuk memotong tangannya Lee yang tergigit. Karena nggak sanggup menahan rasa sakit, Lee kemudian pingsan. Terbangun, Lee mendapati kalau tangannya udah nggak ada. Karena tidak menemukan Clementine di sana, mereka pun kembali ke rumah dan mendapati kalau speedboatnya sudah dicuri dokter bersama kelompoknya. Kelompoknya dokter hanya mengambil speedboatnya. Untuk Clementine nggak dibawa mereka dan kemungkinan masih berada di sekitaran kota Savannah. Mereka kemudian memulai pencarian untuk mencari Clementine. Namun di sini saat mau melompat, Ben terjatuh dan tertusuk besi. Melihat itu, Lee bersama Kenny turun untuk menyelamatkan Ben. Namun karena besi yang tertancap sangat dalam, mustahil mereka dapat mengeluarkan besi yang tertancap di badannya Ben. Ditambah lagi para walkers mulai berdatangan. Kenny kemudian melakukan hal terpuji dengan menyuruh Lee untuk pergi mencari Clementine, sementara dia menahan para walkers yang datang. Melanjutkan perjalanan, Lee mendapatkan pesan dari orang misterius lewat walkie-talkie yang bilang Clementine ada di sebuah hotel. Dengan segera, Lee menuju ke hotel yang dimaksud orang misterius itu untuk menyelamatkan Clementine. Namun pada saat melewati sebuah besi, tiba-tiba besi tersebut terjatuh dan membuat Omid dan Krista tidak dapat mengikuti Lee. Pada akhirnya Lee mencari Clementine sendirian. Saat sampai di hotel yang dimaksud, Lee bertemu dengan orang yang menculik Clementine yang ternyata adalah pemilik dari mobil yang dijarah Lee bersama kelompoknya pas keluar dari peternakan kanibal. Dia kemudian bilang kalau keluarganya pada mati karena persediaannya diambil Lee beserta kelompoknya Lee. Di tengah pembicaraan itu, Clementine dengan instruksi Lee memukul kepala pria tersebut, membuat Lee langsung menyerang dan membunuh pria tersebut. Saat mau keluar dari hotel tersebut, mereka dihadang satu walkers yang ternyata adalah anak si pria tadi. Namun di sini anehnya dia tidak menyerang Lee. Lee kemudian sadar kalau darah dari walkers dapat membuat Lee dianggap bagian dari para walkers. Lee kemudian mengambil darah walkers tersebut dan mengolesinya ke seluruh tubuhnya juga Clementine untuk berbaur dengan para walkers. Dan rencananya Lee berhasil. Mereka tidak diserang walkers.
Saat sedang berjalan, Clementine sempat melihat orang tuanya yang sudah menjadi walkers. Namun di sini Clementine dapat mengikhlaskan mereka. Ya mau gimana lagi cuy, udah jadi zombie gitu, sedih sih. Lee di sini pingsan karena merasa kalau virusnya udah mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebenarnya kalau Lee langsung memotong tangannya pas kegigit, pasti dia nggak bakalan berubah menjadi walkers. Sama kayak kejadian kaki dari ayahnya Maggie di film The Walking Dead. Itu kan langsung dipotong sama si Rick. Alhasil nggak jadi zombie cuy. Seingat gue sih gitu. Coba kalau gue ada salah bisa koreksi di komen ya. Lee kemudian dibawa ke suatu tempat oleh Clementine. Karena sudah hampir sampai di akhir hidupnya, Lee menyuruh Clementine untuk Lee pun meninggal. Setelahnya Clementine berjalan untuk mencari Omid dan Krista. So, itu dia seluruh plot dari game The Walking Dead Season 1. Sebenarnya ada DLC yang menceritakan sudut pandang dari karakter lain. Namun di sini gua akan fokus ke cerita utamanya aja ya. Gua akan lanjut nanti di The Walking Dead Season kedua. Jadi terima kasih udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zykley Rafa. Gua di sini dan bye.